Baik, kita akan lanjut kepada sesi yang kedua, yaitu penyampaian materi perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP UMKM yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah ini menyelesaikan pendidikan dari S2 atau Magister Manajemen, dan saat ini Ibu Siti Aisyah ini bertugas sebagai fungsional penyuluh pajak ahli muda pada Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Beliau sebelumnya menjabat sebagai account representatif di berbagai KPP, antara lain KPP Pratama Bantaeng, KPP Makassar Barat. Baik, untuk tidak berlama-lama, kami akan mempersilakan Ibu Siti Aisyah untuk menyampaikan materinya. Ibu Siti Aisyah, saya juga tadi melihat materi Ibu ini juga cukup banyak, supaya nanti kita bisa cukup waktu untuk tanya jawab. Kami mohon nanti supaya materinya bisa disampaikan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Dan kepada para peserta webinar yang ingin bertanya, silakan langsung menyampaikan pertanyaan di chatroom ke panitia untuk nanti kami bacakan. Sekian waktu dan layar kami berikan kepada Ibu Siti Aisyah. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Winston. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas, Pak? Ya, jelas Bu Siti. Oke, baik. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini, kemudian Bapak Ibu peserta webinar kewajiban perpajakan, aspek perpajakan, akuntansi, dan serta digitalisasi untuk UMKM. Seperti kita ketahui bersama, waktunya cuma dikasih 20 menit ya Pak Winston ya. Baik Pak, bicara mengenai UMKM, tentu kita sering mendengar istilah UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Kalau tulang punggung, otomatis tulang punggungnya harus kuat Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana bisa UMKM kita bisa berdiri tegak menopang tubuh. Nah, di masa pandemi kemarin kita ketahui bersama bahwa 2020 awal pandemi, kemudian lanjut 2021 sampai dengan sekarang, ada banyak UMKM yang harus usahanya harus tutup karena adanya dampak dari pandemi COVID-19. Tapi tidak sedikit cerita mengenai UMKM yang malah sukses di masa pandemi kemarin. Masa pandemi yang sampai sekarang masih kita rasa dampaknya, dan sampai sekarang juga masih kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan 5M dan lain-lain. Nah, UMKM yang berhasil untuk tetap bertahan di masa pandemi ini, yang bisa menjawab tantangan, menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Jadi toko offline-nya memang tutup, tetapi malah penjualan online-nya justru meningkat. Jadi inilah yang coba tetap kita berikan fasilitas, pemerintah tetap berikan fasilitas dengan banyak kemudahan, diantaranya fasilitas di bidang perpajakan. Jadi kemudahan di bidang perpajakan, selain mudah, kalau mengutip Pak Aridel bilang tadi, selain mudah, bukan hanya adil, tapi keberpihakan untuk UMKM. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah layarnya kelihatan Bapak Ibu? Bisa ya. UMKM Indonesia, tarif khusus pajak penghasilan bagi UMKM. Nah, tarif khusus ini ada di PP 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan
atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, di awal kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu, atas pembayaran pajaknya bagi negeri melalui pembayaran pajak. Nah, jika kita simulasikan pembayaran pajak yang Bapak Ibu lakukan, misal ada 1 juta uang pajak, di sini bisa dilihat 1 juta itu terbagi atas apa saja. Nah, bisa terbagi atas pelayanan umum, yang terbesar ada pelayanan umum, kemudian ekonomi, ada perlindungan sosial, ada pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan, kesehatan, keagamaan, perlindungan, pariwisata, dan perumahan dan fasilitas umum. Jadi setiap 1 juta uang pajak kita yang dibayarkan untuk berbagai macam hal. Kemudian seperti kita ketahui bersama, ada banyak fasilitas perpajakan yang diberikan untuk mendorong agar UMKM bisa lebih maju. Yang Pak Ridel sampaikan tadi, ya kita kalau bisa UMKM itu jangan dipajaki dulu, tunggu sampai usahanya besar baru dikenakan pajak. Nah, sejalan dengan itu, untuk penghitungan UMKM kita bisa lihat historinya di sebelum Juli 2013, menghitung pajak UMKM dari penghasilan bruto, kemudian dikali norma penghitungan, kemudian dikurangi PTKP dan dikali tarif progresif. Itu untuk orang pribadi. Dan untuk badan, ditentukan penghasilan bersihnya dulu, kemudian hitung penghasilan kena pajaknya berapa, baru dikali tarif. Untuk UMKM di bawah 4,8, berarti bisa menggunakan pasal 31E yang mendapat fasilitas pengurangan 50% dari tarif, yaitu sisa 12,5%. Itu di tahun 2013. Kemudian setelah berlakunya PP 46 tahun 2013, wajib pajak orang pribadi dan badan dari penghasilan bruto langsung dikali tarif 1%. Jadi hanya 1%. Untuk OP yang sebelumnya ada beberapa tingkatan dan badan ngitungnya ada beberapa tingkatan dari penghasilan bruto, kemudian dikali norma, kemudian dikurangi PTKP, ini lebih disederhanakan lagi Bapak Ibu. Biar lebih sederhana, wajib pajaknya enggak perlu ribet lagi ngitung pakai cara-cara kayak tadi saya sampaikan. Ini langsung dari bruto kali 1% untuk PP 46 tahun 2013. Nah, kemudian setelah di tahun 2018 ada lagi PP 23. Ini kurang tahu apakah yang bikin aturan ini memang sengaja mendiskon tarifnya dari 1% menjadi 0,5%, sekaligus nomor aturannya juga dari 46 menjadi PP 23 tahun 2018. Nah, tarifnya turun menjadi 0,5%. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang HPP yang diundangkan di tahun 2021, Undang-Undang Nomor 7, yang mulai berlaku untuk UMKM yang menghitung PPh-nya menggunakan 0,5%, tarifnya sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan PPh. Jadi dari mulai menghitung dengan 1%, kemudian 0,5%, sekarang masih 0,5%, tapi untuk omset sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan PPh atau tarifnya 0%. Setelah omsetnya di atas 500 juta baru dikenakan PPh. Ini adalah simulasi penghitungan pajak jika penghitungan Tuan A merupakan pengusaha toko kelontong pada tahun 2022. Jadi bisa dilihat jika Januari ini rata-rata per bulan omsetnya 100 juta.
Nah, sebelum berlakunya Undang-Undang PPH, Undang-Undang HPP yang baru, berarti harus bayar pajak 0,5%-nya adalah 500.000 per bulan. Tetapi sejak tahun 2022 ini, Tuan A hanya membayar pajak setelah omsetnya mencapai 500 juta ke atas. Jadi pada saat bulan Juni omsetnya sudah 600 juta, berarti dari selisih di atas 500 juta baru dikenakan pajak. Nah, akumulasinya juga bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Akumulasinya bisa dilihat. Yang sebelumnya harus bayar, Tuan A harus bayar 6 juta setahun, sisa membayar 3 juta per tahun. 3 juta. Kemudian, kenapa wajib pajak, mengapa ini diberikan, kemudahan-kemudahan ini diberikan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Kemudian untuk lebih memberikan keadilan. Jadi bukan hanya adil, ada keberpihakan ke UMKM. Kemudian kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kemudian memberikan kesempatan untuk berkontribusi dan meningkatkan pengetahuan tentang manfaat pajak kepada masyarakat, khususnya wajib pajak UMKM. Nah, yang dikenakan subjek pajak, yang dikenakan PP 23 ini adalah wajib pajak orang pribadi, jangka waktu 7 tahun, kemudian badan berbentuk PT 3 tahun, berbentuk CP, koperasi itu 4 tahun. Nah, kenapa ada jangka waktu seperti ini? Seperti tadi sudah disinggung juga oleh Pak Aridel, bahwa jangka waktu ini diberikan untuk memberikan waktu kepada wajib pajak UMKM belajar dulu, latihan dulu sebelum naik tingkat. Jadi sebelum naik tingkat ada latihannya dulu, dikasih. Kalau seandainya di dalam waktu tersebut, misal orang pribadi 7 tahun, sebelum 7 tahun berakhir, wajib pajak orang pribadi ini sudah mau menghitung PPh-nya menggunakan ketentuan umum, itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi tidak harus menunggu, tapi begitu dia berpindah, tidak bisa lagi kembali ke penghitungan PP 23, walaupun mungkin jangka waktunya masih ada. Kemudian WP tidak dikenakan PP ini kalau wajib pajak tersebut memilih untuk dikenai PPh dengan penghitungan umum, tarif umum. Jadi kalau dia memilih untuk digunakan kenakan tarif umum, dia harus menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP. Jadi kalau misalnya jangka waktu 7 tahun, misal Tuan A tadi 7 tahunnya belum lewat, tapi sudah mau memilih untuk dikenakan PPh pasal 17, itu menyampaikan pemberitahuan ke KPP di tahun tersebut, untuk tahun depannya bisa menggunakan tarif pasal 17. Kemudian WP yang tidak dikenakan yang kedua adalah WP badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2010. Yang ketiga adalah BUT. Yang keempat CP atau firma yang dibentuk oleh beberapa orang pribadi yang memiliki keahlian khusus. Jadi contohnya notaris yang bergabung membentuk CP misalnya, ini tidak termasuk dalam kategori yang bisa dikenai PP ini. Jadi tidak dikenai PP ini untuk firma seperti yang saya sebutkan. Kemudian objeknya apa saja? Berupa penghasilan dari usaha, peredaran bruto atau omset setahun tidak melebihi 4,8 miliar. Omset di total dari seluruh outlet yang di baik pusat maupun cabang. Nah, usaha, pengertian usaha di sini adalah usaha dagang, industri, jasa, misalnya toko, kios, los, kios kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung, rumah makan, salon, dan lainnya. Peredaran bruto tertentunya adalah merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun pajak terakhir. Ditentukan dari berdasarkan keseluruhan
peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Jadi kalau misalnya wajib pajaknya mempunyai beberapa cabang, berarti dijumlah dari keseluruhan cabangnya. Apakah dia di atas 4,8 atau di bawah 4,8. Kalau dia di atas 4,8 otomatis tidak bisa menggunakan penghitungan menurut PP 23. Dalam hal orang pribadi itu suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis, pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, ini penentuannya tetap digabung dari keseluruhan jumlah omset suami dan istri tersebut. Kemudian yang tidak masuk kategori objek pajak dari PP ini adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas, misalnya dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, dan lain-lain. Kemudian penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Yang ketiga, penghasilan yang dikenai PPh final. Misal sudah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan. Kemudian sudah dikenakan jasa konstruksi atau PPh usaha migas dan lainnya. Kemudian yang keempat, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Pelunasannya seperti apa? Jadi pelunasannya bisa melalui dengan disetor sendiri ke kantor pos, bank, atau bisa melalui pemungutan dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Tapi wajib pajaknya mesti menyerahkan namanya surat keterangan atau SKED. Ketentuan peralihan, jadi ini pada masa dikeluarkannya aturan ini berlaku di tengah tahun, mulai Juli 2018. Jadi pada saat awal tahun pajak 2018 berlaku ketentuan mengenai PP 46. Kemudian berlakunya PP ini dalam hal wajib pajak yang sebelumnya dikenai PP 46 tidak lagi memenuhi ketentuan WP berdasarkan PP ini, maka wajib pajak menggunakan tarif 0,5% dari PP ini sampai akhir tahun 2018. Kemudian WP dikenai pasal 17 Undang-Undang PPh mulai tahun 2019. Cara hitungnya, cara hitungnya sangat mudah Bapak Ibu, tinggal mengalihkan tarif dengan omset Bapak Ibu. Misal dalam bulan tersebut ini ada beberapa contoh. Jadi penentuan ditentukan dulu peredaran brutonya, apakah masuk kategori apa tidak. Yang pertama. Jadi kalau dilihat di sini bruto Tuan A tahun 2019 jika dijumlahkan keseluruhan mencapai 5 miliar. 1 miliar dari pasar A, pasar B 2 miliar, kemudian pasar C 2 miliar. Jadi ada total 5 miliar. Berarti pada tahun, kan omset 2019. Jadi pada tahun 2020, Tuan A tidak bisa dikenai PP 23 karena omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Kemudian PTA terdaftar pada Agustus 2018. Bagaimana pengenaan PPh terhadap PTA. Nah, jika PTA memilih untuk dikenai PPh final 0,5% atau PP 23, penghasilan bruto Agustus sampai Desember 2018 dikenai PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Jadi dari Agustus sampai Desember dia menggunakan 0,5%-nya dikali dengan omset per bulan. Jika PTA memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, PTA wajib menyampaikan pemberitahuan ke DJP atas penghasilan tahun pajak 2018 dan seterusnya dikenai pajak sesuai ketentuan umum. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, jika sudah memilih untuk menggunakan dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, otomatis Bapak Ibu tidak bisa kembali menggunakan PPh yang 0,5%. Walaupun jangka waktunya masih ada dan walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar.
Kemudian contoh pemotongan pungutan oleh pihak lain. Jadi CPAB, rekanan pemerintah yang memenuhi kriteria WP PP 23. Mengajukan surat permohonan surat keterangan, kemudian melaksanakan penyerahan barang di Agustus 2018 senilai 20 juta. Jadi bendahara pemerintah memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%-nya dikali 20 juta. Jadi yang mesti dipotong adalah Rp100.000 dalam hal wajib pajak mempunyai escape. Jadi kalau wajib pajaknya tidak ada escape-nya berarti dipotong oleh bendahara pemerintah memotong PPh pasal 22 1,5%. Cara lapornya seperti apa? Nah, pelaporannya untuk pelaporan SPT massa, jadi Bapak Ibu jika memang masuk kategori PP 23, jika ada pembayaran atau untuk 2022 ini pembayarannya sudah di atas 500 juta, berarti dari omset per bulan setelah 500 juta itu yang dikali dengan tarif pajak. Nah, pembayaran Bapak Ibu dianggap sebagai pelaporan. Jadi tidak ada lagi pelaporan massa. Kemudian pelaporan tahunannya hanya setahun sekali, yaitu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Untuk tahun pajak 2022 berarti dilaporkan paling lambat 31 Maret 2023. Nah, isi baris untuk di SPT tahunan mengisi data seperti biasa, tahun pajak, kemudian masanya 01 sampai 0122, 1222, kemudian NPWP dan nama wajib pajaknya. Kemudian di lampiran 1770 bagian ketiga pada baris ke-16 isi dasar pengenaan pajaknya. Jadi DPP ini diisi dengan omset total selama setahun. Kemudian ada kolom pengisian PPh terhutang totalnya berapa. Jadi 0,5% dari omsetnya. Berarti untuk yang tahun 2022 dikeluarkan dulu nilai 500 juta, omsetnya tetap dihitung keseluruhan, tapi untuk menghitung PPh-nya dikurangi 500 juta dulu, baru dikali selisih, total selisih dikali dengan tarif 0,5%. Jika wajib pajaknya mempunyai omset di bawah 500 juta, berarti PPh-nya 0 di sini, tidak ada PPh yang mesti dibayar. Cara bayarnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, cara bayarnya karena semua hal dibawa ke bentuk digital sekarang, pembayarannya bisa melalui mobile banking, kemudian bisa bikin kode billing, buat kode billing melalui DJP online. Kode akunnya adalah 411128, kode jenis setorannya adalah 420. Nah, buat kodenya melalui layanan billing DJP, bisa di KPP atau di KP2KP. Jadi semua transaksi layanan billing atau layanan perpajakan yang sudah bisa online bisa menghubungi KPP melalui SMS centernya. Untuk Kanwil DJP Sulsel Batra bisa mengunjungi @pajak Sulsel Batra, IG-nya Kanwil Sulsel Batra, di situ ada link tree. Bisa diklik, untuk semua KPP akan muncul daftarnya, kemudian Bapak Ibu bisa memilih dari KPP tersebut layanan apa yang sudah bisa online, termasuk pembuatan billing. Sudah bisa Bapak Ibu lakukan lewat layanan online. Kemudian bisa lewat kering pajak, petugas teller, internet banking, ASP, SMS ID billing, kemudian lewat ATM. Dan pembayarannya bisa dilakukan melalui petugas teller bank atau kantor pos, mini ATM, internet banking, dan mobile banking, dan ATM. Jadi tidak ada alasan lagi yang merepotkan harus menyediakan waktu khusus datang ke kantor pajak, tidak harus Bapak Ibu, bisa lewat online.
Cara mudah, sekali langkah, buat kode billing sekaligus bayar PP23 dengan mesin ATM. Jadi di ATM juga bisa, mobile banking bisa, internet banking bisa. Bagaimana cara melakukan pencatatan dengan mudah? Bagaimana jika sudah tidak menggunakan PPh final 0,5%? Terus bagaimana cara membuat pembukuan? Nah, kalau melakukan pencatatan dengan mudah seperti mungkin dipaparkan oleh Bapak Ruli Nuryanto tadi, sudah ada La Mikro ya Bapak Ibu. Jadi menggunakan La Mikro ada beberapa kemudahan, ada banyak kemudahan yang dituangkan di dalam PP nomor 7 tahun 2021 tentang UMKM. Kemudian bagaimana jika sudah tidak menggunakan PPh final 0,5%. Berarti Bapak Ibu sudah menghitung PPh berdasarkan ketentuan umum. Nah, ini salah satu aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan tentang si UMKM. Tapi kalau ini kan pilihan Bapak Ibu, ada ini salah satu contohnya saja termasuk La Mikro tadi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mempermudah Bapak Ibu dalam membuat laporan keuangan. Apa perbedaan antara PP 46 dan PP 23 dari segi subjek pajaknya? WP kalau sebelumnya PP 46 WP orang pribadi dan WP badan tidak termasuk BUT. Kemudian kalau PP 23 WP orang pribadi dan WP badan tertentu, PT, CP, dan firma koperasi. Kemudian pengecualiannya, ini ada beberapa perbedaan pengecualiannya. Wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya PP 46 ada kata prasarana yang dapat dibongkar pasang. Itu tidak termasuk kategori yang bisa dikenakan PP 46. Sementara kalau wajib pajak PP 23, jadi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif berdasarkan ketentuan umum, persekutuan CP yang dibentuk oleh beberapa orang yang punya keahlian khusus, kemudian WP badan yang memperoleh fasilitas pasal 31A Undang-Undang PPh dan PP 94 dan bentuk usaha tetap. Kemudian batasan omsetnya sama, masih 4,8 miliar, pengecualian objek pajaknya juga sama. Tarifnya berbeda, ada yang 1% untuk PP 46, kemudian diturunkan menjadi 0,5% untuk PP 23. Batasan waktu di PP 46 tidak ada, sementara di PP 23 ada batasan waktunya. Jadi wajib pajak orang pribadi 7 tahun, CP firma koperasi 4 tahun, kemudian 3 tahun untuk wajib pajak badan PT, berbentuk PT. Dihitungnya sejak kapan? Jadi kalau WP lama berarti tahun pajak PP ini berlaku, PP 23 berlaku. Jadi kalau dicontohkan untuk wajib pajak badan PT yang terdaftar di tahun 2017 misalnya, berarti penentuannya mulai tahun 2018. Berarti 18, 19, 2020 sudah berakhir penggunaan PP 23-nya. Berarti sudah harus menghitung PPh-nya berdasarkan ketentuan umum. Kemudian DPP-nya sama, jumlah peredaran bruto setiap bulan, penyetorannya sama juga, setor sendiri, kemudian dipotong pungut dari pihak lain. Ada SKB-nya, kalau yang di PP 23 ada SKB-nya. Kemudian penentuan pengenaan pajaknya, kalau PP 46 didasarkan Bu Siti, waktunya sudah habis Bu Siti, gitu. tolong Baik, disampaikan poin-poinnya saja biar kita bisa masuk ke materi yang berikutnya. Terima kasih. Baik Pak. Jadi ini saya percepat saja. PPh UMKM kalau seandainya sudah selesai masa PP 23-nya, berarti bisa dihitung berdasarkan ketentuan umum. Atau sudah melewati 4,8 atau telah habis jangka waktunya, sudah dihitung berdasarkan ketentuan umum. Kemudian bagaimana angsurannya? Jadi WP bagi wajib pajak selain wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A,
penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti WP baru. Nah, kalau WP baru, seperti apa penghitungannya ada di PMK 215. Nah, angsuran PPh pasal 25 sebagaimana tidak berlaku untuk penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Nah, memanfaatkan kesempatan ini untuk turut membangun negeri, untuk turut mengajak UMKM membangun negeri bersama-sama. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas penyampaian materinya, kami berharap para peserta webinar bisa menangkap materi yang disampaikan dengan baik. Dan jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan untuk disampaikan lewat chat. Nanti akan kita bahas lebih detail dalam sesi tanya jawab.